Ketua panitia, ayo bertugas sebagai moderator. Pak Ketua, jangan serius-serius amat. Ini waktunya in action untuk Dr. Herianto Kurnia, di mana beliau akan memandu simposium yang ke-7. Kasih dong semangat buat Dr. Herianto, dan silakan sebanyak mungkin bertanya, karena safety data itu sangat penting untuk kita teman-teman semuanya ya. Jadi Dr. Herianto nanti duet bersama Pak Aris akan banyak membahas mengenai bagaimana safety data kita, dan nanti oleh Bu Rizka di sesi kedua tentunya akan membahas MDA, Examination HPLC. Silakan Dr. Herianto Kurnia. Terima kasih Dr. Tuti. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali. Kali ini kita punya topik yang sangat menarik di luar kebiasaan dokter berbicara mengenai materi ilmiah kesehatan atau anti-aging dan sebagainya. Kali ini kita akan menyimpang, ada elektronik rekam medis yang akan disampaikan oleh Pak Aris dari Formiki, jadi perhimpunan yang memang mengurus masalah rekam medis. Saya yakin dokter-dokter di sini masih kebingungan mengenai elektronik rekam medis. Betul kan ya dok ya? Pasti masih banyak yang, waduh, ini mau kemana nih arahnya rekam medis kita itu? Karena rekam medis itu mau gak mau menjadi bahan yang kita harus lakukan, tetapi sampai saat ini mungkin masih ada simpang siur, masih belum bagus, atau masih mungkin belum melakukan malah. Nah yang kali kedua kita beda lagi, bukan masalah rekam medis, tapi dari Prodia nanti akan bawakan juga. Nah kali ini pembicaranya dua-duanya bukan dokter, jadi mereka yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selama 50 menit ke depan, sesi ini akan dipresentasikan oleh dua orang yang kompeten di bidangnya. Dan pembicara pertama ada Bapak Aris Susanto, ahli media Perkes, ST, MMLS. Beliau adalah orang yang sudah ahli di bidangnya, sudah lama sekali semenjak beliau lulus sampai sekarang masih aktif, dan rasanya kurikulum vitae-nya boleh dibaca di depan ada. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Aris Susanto untuk bersiap-siap di podium sambil kita perhatikan kurikulum Bapak Aris Susanto. Boleh silakan. Jadi sampai sekarang beliau masih aktif di Perhimpunan Rekam Medis, dan saat ini kita akan dikenalkan dengan rekam medis, elektronik rekam medis. Beliau memang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bicara rekam medis, tapi dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan kita ada gambaran bagaimana elektronik rekam medis yang kita perlukan di praktek kita, di klinik kita. Ya, waktu dan tempat 20 menit ke depan saya serahkan kepada Bapak Aris. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Herianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dan suatu kebanggaan buat saya bisa tampil hadir. Ini sekarang tandemnya dengan dosen saya. Jadi informasi, Dr. Herianto ini dulunya dosen saya. Cuman karena saya boleh disapa Kang Aris aja gak apa-apa loh dok. Cuman karena ini kayaknya Kang Aris ini antitesis dari judul sekarang anti-aging ya. Jadi lebih boros wajahnya daripada Dr. Herianto ya. Atau mungkin dokter-dokter sekalian. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan yang baik, dan terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya atau mau disapa Kang Aris juga boleh, Bapak Ibu sekalian. Ini akan menyampaikan tentang bagaimana sih mengelola data, khususnya data rekam medis elektronik, sehingga nanti kita atau Bapak Ibu dokter yang sekarang hadir pada kesempatan hari ini tentunya bertanya-tanya, saya tuh sebetulnya datanya sudah aman atau belum? Standarnya bagaimana? Nah ini Kang Aris akan coba sampaikan dan sharing di kesempatan hari ini. Jadi rencananya kita akan mulai menggali privacy, kemudian tantangan keamanan di era digital ini. Karena kalau dulu mungkin dokter kebanyakan dominasinya pastinya akan selalu bicara rekam medis itu adalah kertas, ditulis kemudian disimpan, lalu diamankan dengan map begitu, lalu disimpan di lemari, ada yang dilaci dan seterusnya. Sekarang era digital bagaimana? Maka dari itu hari ini akan saya share. Nah kemudian juga nanti hari ini dengan waktu yang sangat singkat kita akan coba review soal privacy, keamanan, dan bagaimana soal keamanan elektronik medical record. Pertanyaan yang sering menggugah adalah ketika kita sudah ditemukan dengan isu seperti ini. 3 isu ini, dan ini menjadi hal yang krusial Bapak Ibu, bahwa sempat ada data yang bocor di Singapura. Ini sangat berbahaya.
Untungnya rata-rata karena Bapak Ibu tidak mengelola data HIV atau bapul, ternyata bisa jadi ini menjadi isu kebocoran. Dan tidak hanya berupa minta maaf saja. Jadi Bapak Ibu sekarang mengkolek data di rekam medis elektroniknya, tiba-tiba dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, bocor kan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian isu selanjutnya juga sempat ini di daerah Tangerang sana, keluarkan rekam medis, psikiater dan kliniknya digugat. Berarti artinya perlu pengaturan yang lebih lanjut. Kalau berkas mungkin bisa pakai resume medis lembaran ya dok ya. Tetapi kalau elektronik bagaimana kan gitu. Nah ini pertanyaan yang mungkin akan menggugah kita semua. Lalu juga terkait dengan bocornya ini, dulu sempat Pusat Data Nasional sempat kena hacker. Dan apa yang dikatakan oleh pejabat saat itu, ya cuman bilang hacker jangan mencuri, kan kayak film Dora gitu ya Bapak Ibu ya. Hacker jangan mencuri, kan tidak bisa begitu. Sehingga ini perlu diatur. Ada upaya preventif yang bisa kita lakukan. Dan ini pun bisa dijual data yang sudah bocor tadi. Sehingga kita akan flashback pengertian rekam medis elektronik. Maka kita harus lihat dulu pengertian rekam medisnya apa kan gitu. Rekam medis itu dokumen Bapak Ibu. Kalau dulu berkas waktu zaman Permenkes 269 tahun 2008. Ketika sudah jadi dokumen, suara itu jadi dokumen, video jadi dokumen, gambar, tulisan, dan seterusnya. Tentang yang ini semua, yang diberikan kepada pasien. Sehingga dari Permenkes 24 ini, mulai muncul regulasi yang mengatur soal elektroniknya bagaimana. Elektronik ini ternyata rekam medis yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan tadi, hanya bentuknya sistem elektronik Bapak Ibu. Ketika sudah bentuk elektronik, maka seharusnya kita sudah bertransformasi. Ini kurang lebihnya gambaran gitu ya Bapak Ibu dokter, tadinya pakai berkas, ya bahasa Sundanya mah wayahna gitu ya, wayahna sudah mulai berubah. Dan juga ternyata kalau bicara transformasi ini definisinya berubah bentuk, berubah rupa, berubah segala bentuk pekerjaan, sifat, fungsi dan seterusnya, sampai dengan digitalisasi. Sekarang sudah tidak lagi asing dengan istilah digital, betul-betul ya Bapak Ibu ya, karena ternyata pada pegang handphone. Saking pegang handphone terus menerus, bangun tidur tuh yang dicari handphone gitu. Sampai malam hari katanya istrinya Kang Arisma cerah bercahaya. Kenapa? Karena sering pegang handphone sudah. Nah, padahal mah itu mah memang flashlightnya dari handphone ya. Oke, nah ini sedikit saja ya. Nah, lalu privacy. Bicara privacy adalah keleluasaan pribadi. Pasien yang sudah berkunjung ke kita itu pingin kita tuh mengamankan data mereka. Nah, kalau sudah bicara privacy, maka nanti ada sifat privat. Privat ini pribadi, kalau bisa tidak disebarluaskan. Maka isu inilah kenapa privacy harus dilindungi, wajib dilindungi. Selain sudah ada undang-undang perlindungan data, maka di sini apa yang diatur di sana ternyata ada data dan informasi kesehatan salah satunya. Jadi ini concern kita. Kenapa harus dilindungi Kang Aris gitu ya? Karena ini ngeri nih kalau sudah bicara perlindungan data. Ini kita sudah mulai berbicara subkomponen keamanan data. Kalau ada teknologi di sana, ada proses, ada manusia, maka ruang lingkup ini harus ada aspek keamanan. Ini yang jadi isu hari ini. Jadi ada CIA, confidentiality, kemudian integrity dan availability. Ini levelnya Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Baik, ini Kang Aris skip saja. Nah, terus apalagi nih elemen pengamanan yang lain? Rekam medis sekarang sudah elektronik. Bapak Ibu sudah mencantumkan tanda tangan elektronik. Nah, yang gimana tanda tangan elektronik? Ini kan perlu dibahas lebih lanjut ya. Cuman salah satu aspeknya adalah supaya aman, maka perlu verifikasi dan autentikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah tanda tangan elektronik. Sekarang yang sudah pakai Bapak Ibu dokter, ada tanda tangan elektroniknya. Nah, terus sudah terlaporkan ke Kominfo atau belum? Ini juga nanti pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya tidak akan banyak bahas. Tapi ketika kita gagal melindungi data pasien, maka sanksi yang diberikan oleh undang ini adalah bisa pidana sampai dengan 5 tahun atau denda sampai dengan 5 miliar. Ini ngeri banget ya. Padahal simple, tidak maksud membocorkan, tapi gara-gara kita tidak prevent di depan, maka ini yang tidak mau kita inginkan. Kang Aris di sini sebagai perekam medis Bapak Ibu sekalian. Jadi karena perekam medis punya kewajiban di standar ILO-nya atau International Labour Organization,
Maka mereka medis itu memastikan apakah pelayanan kesehatan ini sudah comply belum dengan regulasi. Maka dari itu hari ini dikasih kesempatan ya untuk mensosialisasikan. Maka kita harus patuh pada standar, salah satunya adalah soal tanda tangan. Oke, kemudian juga selain tanda tangan ini, maka yang perlu dilihat adalah harus terintegrasi. Bapak Ibu harus rekam medis elektronik. Saya sudah elektronik kan, tapi juga tuntutan hukumnya adalah integrasi ke Satu Sehat. Ini juga sama, jadi permasalahan gitu. Nanti resume medisnya Bapak Ibu ada di sini. Kalau dulu kita mengeluarkan lembaran resume, pasien ketika berobat itu kita keluarkan lewat Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile ini aman nggak gitu kan pertanyaannya gitu. Karena nanti di sini mengandung data resume, data catatan medis, pengobatan, semuanya nanti dalam satu genggaman handphone. Nah, aman nggak data rekam medis di Satu Sehat? Pertanyaannya ini yang sudah dikirimkan gitu ya, bakal bocor nggak? Nah, ternyata Satu Sehat ini Kemenkes sudah tersertifikasi ISO 27001. Ini adalah tentang standar manajemen keamanan informasi. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ketika data RME Bapak Ibu dokter sudah dikirim ke Kemenkes, sudah standar ISO 27001, maka aman. Ini juga menjadi tips Bapak Ibu yang sekarang pakai vendor, maka standarnya minimal sudah ISO 27001. Cari vendor yang sudah ada ISO-nya, insya Allah aman Bapak Ibu ya. Pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang sekarang nggak pakai vendor misalnya, atau mengelola sendiri, sudah aman belum? Wong yang aman saja bisa dibobol gitu ya, apalagi yang belum standar ISO. Kenapa Kang Aris ngomongin ISO? Karena kebetulan ini pendekatan berlapis sesuai dengan Margaret Amat Yakul. Ini dari pernyataannya ternyata ada tanggung jawab terhadap ISO. Nah ini yang Kang Aris highlight. Jadi ISO terus gitu. Kenapa sih Kang Aris ini harus internasional? Amanah undang-undang Bapak Ibu dokter. Ini memang beratnya kita ya. Jadi katanya supaya terselenggara rekam medis ini kalau bisa standarnya secara bertahap diupayakan mencapai standar internasional. Bukan kata Kang Aris, tapi kata Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 nomor 17 Bapak Ibu. Nah, lalu adopsinya bagaimana yang bagus untuk Kang Aris? Oke, ada lagi Kemenkes kebetulan mengadopsi Digital Maturity Index. Bagaimana kita disebut matang dari sisi digital, itu ternyata ada tahapan. Kalau Bapak Ibu nanti melihat pakai vendor atau pakai aplikasi, sudah merancang sampai tahapan berapa? Karena yang aman itu, yang paripurna itu sampai level 7. Bahkan teknologinya juga mendukung semuanya. Nah ini komponennya ya, tidak akan banyak dibahas deh pokoknya. Lain nanti Bapak Ibu, subkomponen kematangan digital ini banyak banget. Dan ketentuannya harus sesuai dengan tadi, pelindungan data. Lalu kalau bisa, kenapa sih rekam medis itu harus canggih Bapak Ibu? Kalau Kang Aris ngambil dari sumber yang lain, kebetulan ini favoritnya Kang Aris kalau ngambil dari definisi RME. Yang jelas RME itu kalau bisa ada pelengkapan dalam sistem pendukung keputusan. Berarti jangan sampai dokter-dokter itu capek oleh RME. Salah mestinya. Harusnya RME itu membuat nyaman, membuat aman, maka RME-nya harus ada sistem pendukung keputusan. Jangan bikin stres Bapak Ibu. Ya, kan sekarang mah jadi stres ya. Biasa cuman orat-oret kasih gitu ya. Sekarang mah harus ngetik, harus login dan seterusnya. Nah, ini harus bisa juga terbantu. Ini juga ada penelitian ya. Katanya dokter itu stres kalau seandainya dia ada penyebab kesalahan medis karena dokternya stres katanya gitu. Nah, ini silakan nanti linknya di scan saja ya, materinya sudah ada. Ditambah lagi kebutuhan di dalam Satu Sehat ekosistemnya, di sana bisa juga berbasis AI. Maka supaya dokter tidak sibuk mengetik, biarkan AI yang membantu kita. Bisa gitu Kang Aris? Bisa. Memungkinkan jika RME-nya dipasang AI. Sudah pernah ya Bapak Ibu pakai AI ya? Jadi mungkin salah satu yang populer ChatGPT misalnya. Bisa nggak? Bisa, silahkan. Tetapi kan ada etik AI-nya ya. Nah, maka dari itu kalau bisa RME-nya itu sudah disupport DSS tadi, Decision Support System atau Clinical Support System. Misalnya begini Bapak Ibu, ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alexander Singer, bahwa ternyata penggunaan RME sebelum dan sesudah itu ternyata bisa mengurangi drug interaction.
Nah, apalagi Bapak Ibu sekarang mainannya resep. Kalau resep ini kan mestinya agak selektif gitu ya. Ketika ada drug interaction, maka harusnya sistemnya yang ngasih tahu IMR-nya ini supaya didorong untuk meningkatkan patient safety, kan begitu Bapak Ibu. Nah, bisa nih contoh satu Medscape, ketika kita misalnya meresepkan satu heparin, wah ini apa nih kontraindikasinya? Maka di situ sudah harus menginformasikan. Apakah sistem IMR-nya Bapak Ibu dokter sudah ke arah sini? Nah, ini kan untuk patient safety. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi hal yang memang krusial. Kenapa? Ketika kita melakukan peresepan misalnya. Jadi, saya mau meresepkan nih Bapak Ibu dokter ceritanya. Misalnya Inviclop. Inviclop ini ada nggak kontraindikasinya? Ada nggak? Ada interaksi nggak dengan obat yang lain? Semestinya IMR ini ngasih tahu. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Ternyata IMR-nya sudah ngasih tahu Bapak Ibu, ada drug interaction. Maka ini salah satu IMR yang sudah didukung oleh clinical decision support. Kan jadi nggak capek gitu ya. Bapak Ibu dokter sudah tinggal aman obatnya yang sudah saya berikan kepada pasien. Ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga supaya bagus IMR-nya kan ingin memudahkan Bapak Ibu ya, pakai teknologi voice to text. Voice to text itu kan sudah biasa ya, seperti kita tinggal ngomong, nanti otomatis terekam, begitu ya. Oke. Baik, ini salah satu contoh. Ini sebetulnya ada suara, cuman nggak apa-apa, Kang Aris jelaskan saja. Ini salah satu bentuk bagaimana IMR kita itu bisa secara akurat merekam suara kita. Apalagi Bapak Ibu yang sekarang ini sangat sibuk, ketika misalnya sudah merecord, kan nggak mungkin ya meninggalkan pasien untuk menulis saja atau untuk ngetik saja. Sebisa mungkin kan pakai voice tuh atau tablet, kalau seandainya tabletnya dibawa langsung direkam saat itu. Jadi ini meningkatkan efisiensi pada saat pelayanan. Jadi misalnya analoginya seperti ini Bapak Ibu tinggal cukup ngisi SOAP itu, nggak perlu lagi ngetik keluhannya apa, cukup ngomong aja gitu. Sama seperti cari di Google kan. Oke Google, saya mau cari kuliner terdekat daerah Bandung. Nanti dia langsung ngetik dan dia suggest. Nah, teknologi voice to text ini memungkinkan ketika kita sudah transform, sudah berubah ke electronic medical record. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya kami simpulkan karena waktunya mau habis ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian memang tidak sederhana. Membangun sistem digital ini bukan melulu IT, bukan melulu proses, harus ada standar data dan people mau nggak berubah gitu pada saat IMR ini dijalankan. Jadi tidak hanya soal teknologi saja. Jadi salah satu aspek penting yang lainnya adalah yang tadi ada kemudahan. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa memudahkan. Dulu mungkin rekam medis itu jadi kewajiban karena kan per 31 Desember 2023 seluruh Fasiankes termasuk klinik, dokter praktek mandiri, wah ini direpotin nih sama Kemenkes gitu ya, wajib. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran untuk kita semua. Jadi wajib, dari wajib ke butuh, begitu ya. Nah, lalu apa sih memang harus IMR sekarang? Urgensinya memang apa? Selain tadi tantangan konvensional, Bapak Ibu nggak mungkin lagi nyimpen kertas yang begitu banyak, maka IMR lah menjadi solusi. Selain sudah ada regulasinya, kemudian juga ini bentuk yang lainnya, Bapak Ibu, kalau ternyata kliniknya pakai istilah ada GCS atau yang lain-lain, semestinya si sistem ini sudah memberikan informasi penting. Misalnya Bapak Ibu tinggal klik gambar, maka nanti ada kesimpulannya. Oh ini kalau triase IGD ya misalnya, oh ini merah, oh ini hijau, oh ini GCS. Bahkan sampai dengan kalau Bapak Ibu klinik utama ada rawat inap, ngasih tahu sistem tuh, ini code blue, misalnya begitu. Nah, ini hal yang seperti ini, maka perlu dipasang yang namanya decision support system tadi, atau clinical support system. Nah, jadi bentuk IMR juga mempengaruhi. Ini keuntungannya ya, selain efisiensi, aksesnya juga bisa cepat, mengurangi kesalahan, tadi sudah ada hasil penelitiannya, bahkan keamanan paling penting. Karena kalau IMR-nya aman, minimal tadi standar ISO 27001, Bapak Ibu tuh nggak usah khawatir akan
keamanan data ya. Nah ini mungkin nanti kita akan bisa diskusi lebih dalam bagaimana sih yang aman gitu Kang Aris ya. Nah ini salah satunya adalah ditawarkan salah satu sistem yang mudah-mudahan bisa direkomendasikan ya. Ini kenapa? Karena Kang Aris ngasih kuliah ke mahasiswa dan juga dari muridnya Dr. Her gitu ya. Standar EMR yang mana Kang Aris? Salah satunya yang tadi EMRA, Electronic Medical Record Adoption Model secara internasional. Nah ini mungkin salah satu solusi digital yang nanti kita bisa ngobrol. Ini vendornya sudah standar ISO ya, standar ISO 27001, jadi sudah tidak khawatir kembali ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Kang Aris sampaikan. Tentunya nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi lebih dalam terkait dengan EMR ini atau di luar forum ini karena waktunya kan mungkin pendek gitu ya. Kang Aris saya ingin digitalisasi tapi aman. Kang Aris gimana elektronik rekam medis tapi ada elektronik sign yang aman yang bisa disolusikan. Penyelenggaraan rekam medis yang aman seperti apa? Yang betul-betul sesuai dengan standar. Nanti silakan Bapak Ibu bisa scan ini, nanti kita bisa diskusi lebih dalam, mungkin di lain kesempatan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Kang Aris sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kang Aris, terima kasih juga untuk Dr. Her dan teman-teman dari Indak Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri aplaus buat Pak Kang Aris ini, ya luar biasa. Minimal kita sudah sedikit mengetahui ada apa di balik rekam medis elektronik yang kita lakukan sampai saat ini. Mudah-mudahan ada gambaran kasar, tetapi tidak perlu takut untuk bergerak. Kalaupun seperti saya belum menggunakan rekam medis, masih nunggu asri yang gratisan gitu ya. Tapi sampai sekarang juga nggak di jalan-jalan, mana sempat untuk mengetik atau menginput data pasien yang luar biasa, kebayang gitu dengan kesibukan yang ada. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nanti membandingkan atau melihat satu saat. Tadi sudah ditampilkan ada tanda kutip pelatihan khusus lagi. Kalau ada yang mau ikut bergabung boleh nanti hubungi saya untuk melihat lagi kapan. Tapi nanti akan secara Zoom, jadi nggak usah khawatir. Kita nggak akan bertatap muka langsung, tapi dengan Zoom kita bisa ketemu lagi. Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan disiapkan. Nanti kita akan buka di akhir sesi sebelum sesi yang berikutnya akan berlanjut. Kali ini akan diperkenalkan Ibu Rizka Widyasari, Sarjana Sains. Beliau akan membawakan satu topik yang tidak kalah menarik buat kita semua. Malondialdehyde, ya MDA examination. Ada apa di balik judul ini? Nah, kita akan saksikan sama-sama. Kami persilakan Ibu Rizka untuk bersiap-siap di podium sambil kita akan bacakan kurikulum vitae beliau. Ibu Rizka ini dari Departemen Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayatiyah di ITB dan sampai sekarang masih aktif di Prodia, dan kali ini ikut memberikan satu wawasan buat kita semua mengenai malondialdehyde examination. Waktu dan tempat 20 menit ke depan saya persilahkan kepada Bu Rizka. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Dr. Herdianto, selamat siang juga Bapak Aris, selamat siang juga Ibu Bapak Dokter sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Prodia sekaligus ingin memperkenalkan pemeriksaan baru kami yang mungkin banyak juga digunakan ya oleh dokter-dokter, baik itu anti-aging, kemudian functional medicine dan juga dokter spesialis lainnya, yaitu pemeriksaan MDA atau malondialdehyde, di mana di Prodia itu kita menggunakan metodenya HPLC. Nah ini digunakan sebagai marker dari stres oksidatif dari jalur lipid peroksidasi. Nah jadi sebenarnya untuk oksidatif stres ini itu sangat berkaitan dengan berbagai kondisi ya, seperti beberapa organ, karena memang oksidatif stres ini akan menyebabkan kerusakan pada sel gitu ya, ataupun mungkin kematian dari sel. Jadi memang semua organ di tubuh kita juga akan ada kaitannya dengan stres oksidatif, termasuk mungkin kulit ya, ataupun yang berkaitan dengan anti-aging. Nah jadi memang ini juga sangat berkaitan dengan ROS ya, dimana ketika ada stres oksidatif yang masuk ke tubuh kita itu akan dihasilkan ROS yang nantinya dia akan mengoksidasi lipid ya di dalam sel, dan akhirnya terjadilah kerusakan lipid. Nah kerusakan lipid ini atau lipid peroksidase ini ada banyak sebetulnya biomarker yang bisa diperiksakan ya, seperti 4-HNE,
kode, kemudian MDA salah satunya gitu ya. Tapi kenapa kita menggunakan MDA itu nanti kita jelaskan juga ya. Nah, jadi MDA ini atau malondialdehid ini kita gunakan sebagai marker oksidatif stres dan dari sejak tahun 1997 ini proporsi makalah yang melaporkan MDA dalam bidang penelitian stres oksidatif ini terus meningkat ya selama bertahun-tahun, dan bahkan sampai sekarang pun semakin banyak para dokter yang melakukan penelitian MDA di Prodia sendiri gitu ya, sehingga akhirnya dengan kebutuhan para dokter terkait pemeriksaan MDA ini di Prodia bisa atau menyediakan pemeriksaan ini secara rutin per tanggal 12 Februari kemarin ya, jadi sangat baru kita launching. Nah, kemudian kenapa MDA ini digunakan sebagai marker peroksidasi lipid? Jadi sebetulnya MDA ini adalah gugus dialdehid yang merupakan propana yang digantikan oleh dua gugus okso pada atom karbon terminal, dan pada saat radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita ini akan menghasilkan proses peroksidasi lipid. Nah, kemudian MDA ini adalah salah satu produk akhir ya, produk akhir dari peroksidasi asam lemak tak jenuh ganda di dalam sel, dan peningkatan radikal bebas ini menyebabkan produksi MDA berlebih ya, sehingga dari MDA ini kita bisa mengetahui bagaimana radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kadar MDA ini umumnya dikenal juga sebagai penanda stres oksidatif ataupun status antioksidan. Nah, mungkin sebelumnya di Prodia pernah ada ya pemeriksaan status antioksidan, tetapi sekarang sudah discontinue. Jadi bisa juga menggunakan MDA untuk melihat stres oksidatif. Nah, jadi dari beberapa marker yang bisa digunakan sebagai marker peroksidasi lipid, kita gunakan MDA. Kenapa? Karena MDA ini sangat cocok sebagai biomarker untuk stres oksidatif ini karena beberapa alasan. Yang pertama, konsentrasi MDA ini berbanding lurus atau berasosiasi juga dengan peningkatan stres oksidatif. Dari berbagai penelitian itu selalu menunjukkan bahwa konsentrasi MDA itu berbanding lurus. Kemudian kadar ini juga bisa diukur secara akurat menggunakan metode HPLC. Nah, mungkin di beberapa laboratorium yang menggunakan MDA itu ada banyak variasi metode gitu ya. Ada yang menggunakan kolorimetrik dan sebagainya, tetapi kita di sini menggunakan HPLC itu untuk meningkatkan sensitivitas dan juga spesifisitas dari pemeriksaan MDA. Kemudian MDA juga sifatnya stabil di dalam sampel sehingga sangat mudah diukur. Kemudian ini juga tidak dipengaruhi oleh variasi diurnal dan tidak dipengaruhi oleh kandungan lemak diet, dan merupakan produk spesifik dari peroksidasi lemak ini ya. Jadi cukup spesifik. Kemudian ini juga sudah tersedia referensi nilai rujukannya. Nah, ini proses dari pembentukan MDA dari mulai PUFA, gitu ya, dari mulai PUFA, kemudian nanti lama-lama teroksidasi, dan MDA ini adalah hasil akhir. Nah, PUFA ini komponen yang paling banyak jumlahnya, terutama ada di gliserofosfolipid di dalam membran sel, dan residu dari PUFA dari lipid ini sangat sensitif terhadap oksidasi, dan sensitivitas ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah ikatan rangkap per molekul asam lemak. Nah, ternyata ROS ini juga bukan hanya beroksidasi dengan PUFA, tetapi juga bisa dengan protein ataupun DNA. Tetapi untuk MDA sendiri ini merupakan marker dari jalur lipid peroksidasi. Nah, kemudian ini sudah banyak jurnal yang mengkaitkan MDA dengan beberapa kondisi seperti ada Alzheimer disease, kemudian ada cancer, ada cardiovascular disease, ada diabetes, liver disease, Parkinson disease, dan lain-lainnya. Jadi cukup banyak jurnal yang mengkaitkan MDA dengan berbagai kondisi. Nah, aplikasi klinis apa saja yang bisa digunakan menggunakan MDA sebagai marker? Nah, yang pertama untuk melihat inflamasi. Nah, inflamasi ini karena memang dari ROS tadi ini juga akan menimbulkan inflamasi. Memang ada banyak marker-marker inflamasi yang mungkin sering kita gunakan adalah ASCRP ya. Nah, ternyata di sini MDA juga pada saat dibandingkan kelompok non metabolik dan juga metabolik ini kita bisa membedakan
kedua kelompok tersebut juga dari MDA-nya ya. Jadi memang bisa juga digunakan sebagai marker inflamasi. Kemudian MDA juga bisa digunakan untuk kondisi diabetes dan juga oksidatif stres ya. Di sini ternyata glukosa level di plasma ini grafiknya sama dengan oksidatif stres plasma menggunakan marker MDA ya. Jadi ini juga akan berasosiasi dengan glukosa level. Nah, kemudian selain dari diabetes, ini juga bisa digunakan untuk ke arah cardiovascular disease ya. Jadi MDA ini banyak jurnal yang sudah membuktikan atau menunjukkan bahwa MDA ini juga digunakan untuk memprediksi angka kejadian dari kronik HF ini ya. Dan juga ada yang membandingkan untuk melihat resiko cardiovascular factor dan juga untuk melihat ke arah endothelial dysfunction. Kemudian selain itu, ini juga bisa digunakan untuk ke arah Parkinson disease, di mana di sini dibandingkan kelompok orang-orang yang Parkinson dengan orang-orang yang sehat, ternyata MDA ini meningkat pada orang-orang dengan Parkinson disease. Kemudian juga digunakan untuk COPD atau chronic obstructive pulmonary disease. Ya, di sini juga MDA secara konsisten itu lebih tinggi pada pasien yang COPD dibandingkan dengan healthy control. Dan juga bisa digunakan pada kasus kanker. Nah, di sini juga ada jurnal yang memperlihatkan bahwa MDA ini juga bisa karena berkaitan dengan ROS pada kasus-kasus IBD, kemudian pada colorectal cancer dan juga breast cancer. Di mana breast cancer juga ini terdapat pada gen berapa yang menunjukkan ROS dan juga MDA-nya meningkat. Nah, pengukuran MDA ini kita menggunakan kombinasi atau gabungan antara LC atau liquid chromatography dengan diode array detector, di mana LC ini kita bisa memisahkan kompleks dari TBA MDA dengan TBA yang lainnya ya, sehingga lebih spesifik, dan juga diode array ini meningkatkan sensitivitas dari pemeriksaan MDA. Jadi LOD dari MDA ini bisa mencapai 0,3 sampai 20. Ya, jadi sedikit informasi teknis mengenai MDA yang tersedia di Prodia. Ini kita menggunakan metode HPLC. Ada persiapan pasien yaitu puasa selama 12 jam. Nilai rujukannya di 0,55 sampai 2,27 mikromol per liter. Untuk laporannya itu dari 0,3 hingga 20 mikromol per liter. Jadi kesimpulannya, homeostasis ini sangat dipengaruhi oleh gangguan fisiologis dan juga ketidakstabilan molekuler yang disebabkan oleh berbagai pemicu stres, yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi produktivitas dan juga kesehatan psikologis. Dan ketika senyawa oksidan menargetkan lipid, maka akan terjadi proses peroksidasi lipid, dan ini adalah suatu reaksi berantai yang menghasilkan banyak molekul pengurai, seperti salah satunya adalah MDA. Nah, di antara beberapa substrat, protein dan DNA juga sangat rentan terhadap modifikasi yang disebabkan oleh aldehida ini. Dan kadar MDA ini juga telah terbukti meningkat pada berbagai penyakit yang merupakan biomarker stres oksidatif dan juga dapat digunakan sebagai target intervensi untuk antioksidan. Mungkin sekian penyampaian dari saya terkait MDA. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beli aplaus buat Ibu Rizka. Ya, silakan Bu bergabung. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat kedua pembicara kita. Pasti mulai banyak pertanyaan nih. Mulai ada yang terpikirkan dari kedua narasumber yang sudah disampaikan. Silakan, saya buka tabim untuk pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangan. Ya, mulai. Silakan, ada dua di bagian sana. Silakan. Iya, saya mau bertanya kepada Kang Aris. Kang Aris, kalau di klinik kami sudah menggunakan rekam medik digital, bagaimana kami mengetahui bahwa provider yang kami pakai sudah sesuai dengan ISO yang tadi Kang Aris bilang? Nah, apabila kita mau meningkatkan, apakah butuh waktu lama untuk memindahkan data dari rekam medik sebelumnya ke rekam
sudah sesuai dengan ISO. Lalu yang ketiga, apakah kita butuh tenaga tambahan lagi untuk bisa mengoperasionalkan data rekam medik tadi, karena terus terang kebanyakan kami para dokter agak gaptek. Makasih Kang Aris. Iya, terima kasih Dr. Vita. Ya, silakan Kang Aris boleh untuk melanjutkan pertanyaannya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Vita pertanyaannya. Jadi bagaimana mengetahui salah satu pengembang tadi sudah ISO atau belum? Jadi secara transparan sebetulnya dok, biasanya ada di websitenya, atau kalau dokter mau nanti lihat di satusehat.kemkes.go.id, nanti bisa dicari di sana daftar penyelenggara sistem elektronik. Nah, biasanya penyelenggara sistem elektronik ini pada saat perizinannya di OSS atau di DPMPTSP itu salah satu syaratnya adalah bisa memenuhi syarat. Nah, ini pun kalau seandainya nanti dokter mau bertanya bisa langsung ke vendornya tersebut. Apakah sudah standar mana yang digunakan? Kalau minimal sudah standar ISO 27001 itu insya Allah aman, Dr. Vita. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya sempat lupa. Berapa lama ya dok ya? Nah, ketika misalnya nanti ingin beralih, berapa lama misalnya saya ingin mengganti satu vendor ke vendor yang lain. Nah, proses ini ada yang namanya migrasi data dok. Migrasi data kalau karakteristiknya sama itu relatif lebih bisa dan aman. Jadi tergantung nanti ada asesmen kembali. Jadi kalau seandainya ada vendor A dengan vendor B, nanti berkomunikasi ketika ada istilahnya sekarang itu apa ya, bridging atau ada jembatan yang bisa sebagai alat mempertukarkan data dan itu nanti migrasi, itu tidak akan lama sebetulnya. Apalagi levelnya klinik dok. Level klinik itu dari sisi database belum terlalu banyak, kompleksitasnya juga lebih sedikit daripada rumah sakit. Kalau rumah sakit bisa sampai minggu-minggu, bulan-bulan dok. Jadi kalau klinik relatif lebih mudah. Nah, kemudian untuk tadi apakah perlu tenaga resources, ini tergantung juga nanti perjanjiannya mau seperti apa. Apakah nanti itu include dalam paketnya gitu ya dok ya dengan vendor tersebut atau tidak. Atau misalnya dokter pingin migrasinya secara manual, berarti itu ada effort SDM dong kalau secara manual. Maka ini harus sistem by sistem yang nanti ini perlu diatur juga lebih lanjut pada saat nanti dokter memanggil salah satu itu. Tentunya ini hal yang teknis ya Dokter Her. Kalau kita ngobrol di sini sepertinya butuh dikaji lebih dalam ya dok ya. Nah Dokter Vita tadi pertanyaannya kurang lebihnya seperti itu saya jawab. Terima kasih Dokter Vita. Iya, terima kasih Kang Aris. Oke, pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman yang mau bertanya, QR code-nya ada di depan, boleh untuk menuliskan. Bila mungkin tidak mau bertanya langsung, silakan. Tadi di belakang ada satu yang, ya silakan. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri dok, langsung sekalian pertanyaannya. Selamat siang, nama saya Linda. Mau bertanya, apakah ada pengalaman di IMR kena hack virus atau hilang datanya gitu? Ke Kang Aris. Siap. Ya. Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, untuk masalah biaya pemasangan IMR dan bagaimana evaluasinya? Baik, terima kasih dok. Bisa langsung jawab Dokter Her? Ya silakan Kang Aris langsung. Ya, jadi dokter kalau bicara soal virus atau kena hack atau dan lain sebagainya itu bergantung nanti sistem keamanannya. Makanya kenapa di dalam sistem itu ada yang namanya istilah CIA, confidentiality, integrity, dengan availability. Ketika tiga aspek ini sudah masuk ke dalam suatu penyelenggara sistem elektronik atau istilahnya kita menyebutnya aplikasi gitu ya dok ya, maka di aplikasi tersebut apakah sudah ada standar keamanan dari sisi aplikasi, apakah nanti dari sisi hardware-nya atau dari sisi brainware-nya. Karena bicara tadi hack dan lain sebagainya itu juga bisa jadi brainware-nya. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa rata-rata bukan teknologi dok saat ini yang menjadi titik ketika ada bocor atau kena hack itu justru usernya. Salah satu contohnya dok ya, di beberapa tempat tidak sedikit di rumah sakit suka nempel di monitornya daftar password aplikasi apa, misalnya aplikasi Picare passwordnya ini, usernya ini, ada yang begitu dan tidak pernah diganti-ganti. Terus juga sama, username-nya autofill. Biasanya kan kita malas ya, saya tuh lupa gitu password IMR saya tuh, biar simple dah aja autofill. Padahal prinsipnya password ini tuh seperti underwear mestinya. Satu, underwear itu kan tidak boleh di-share ke orang lain, harus diganti setiap saat begitu ya. Dan kalau bisa nggak boleh orang lain itu tahu gitu kita pakai underwear apa. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi kalau bicara hack dan lain sebagainya itu bisa tiga aspek dong. Aplikasi atau apa tadi ya, software ya.
kemudian perangkatnya, apakah mumpuni? Perangkatnya misalnya saat ini klinik saya masih Windows 7 atau Windows XP, itu tentunya standar keamanannya berbeda. Dan satu lagi brainware dok, yang tadi itu mungkin ya menjawab pertanyaan yang tadi ya dok ya? Atau ada lagi satu lagi tadi? Saya lupa ya dok. Harga. Oh, ya. Oke, kalau harga ini saya tidak bisa menyebutkan di sini, tapi mungkin kita nanti bisa diskusi lebih lanjut karena ada beberapa paket yang ditawarkan dok. Jadi apakah nanti mau sifat ya KSO, infrastruktur di dokter, nanti misalnya vendor yang tinggal pasang, jadi dokter tinggal beli aplikasi, atau misalnya semuanya deh, saya mah penyimpanannya tahu beres, kan sekarang itu pakai cloud ya. Saya nggak mungkin Kang Aris mengandalkan server fisik di tempat saya, harus ada UPS, repot tuh kalau server fisik itu. UPS siapa yang ngawasin, ketika ada hack siapa yang ngawasin juga. Nah maka dari itu nanti ini tentunya akan berbeda. Dan ini ada diskusi lebih panjang dok, begitu. Ya, terima kasih dok. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir buat Ibu Rizka. Sorry, iya ada QR dan ada juga kita kasih lempar juga ya. QR dulu, dokter Iya. Ini ada Dokter Mary Sun, Bu Rizka. Mana Dokter Mary? Ya, ada. Dokter Mary sudah memberikan pertanyaan. Saya bacakan ya Bu ya. Setelah pemeriksaan MDE ini dan diketahui hasilnya tinggi, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menurunkan kadar MDE-nya tersebut dan bisa diulang pemeriksaannya setelah berapa lama? Terima kasih. Silakan Bu Rizka untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih pertanyaannya Dokter Mary. Jadi setelah diketahui hasil MDA-nya tinggi, itu yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi stresor ya, mengurangi oxidative stress dan juga meningkatkan antioksidan gitu. Jadi dengan melakukan perbaikan pola hidupnya gitu ya, dari mulai diet ataupun pola hidup yang lain. Nah, nanti bisa diulang pemeriksaannya antara 3 sampai 6 bulan kemudian setelah intervensi untuk melihat apakah sudah ada penurunan MDA ataupun belum. Oke, cukup ya. Ya, kita dikejar-kejar waktu, tapi silakan untuk bertanya. Booth Bronia ada, nanti kalau untuk masalah rekam medis juga nanti kita akan sampaikan lagi untuk silakan bertanya ke panitia karena mungkin ada sesi khusus untuk kita bertemu kembali. Ya, saya akhiri mau nggak mau karena memang waktu terus berkejaran. Saya simpulkan rekam medis yang buat kita itu silakan dokter mau pakai yang manapun selama itu mumpuni dan bisa membuat kita lebih nyaman. Salah satunya yang ditawarkan tadi silakan untuk melanjutkannya. Dan yang dari Bu Rizka kita tahu MDA tadi biomarker stres oksidatif itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan MDA yang luar biasa.